Apakah yang menyebabkan Sadil Ramdhani berkarir di luar negeri, guys? Berapakah gaji yang beliau dapati? Jom kita semak video ini. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat bertemu kembali di channel Askalani Studio. Kepada kalian yang sudah subscribe dan sudah singgah ke channel ini, sudah berkunjung ke channel ini, guys, saya mendoakan dan mengucapkan terima kasih dan mendoakan kalian semoga kalian dimurahkan rezeki sentiasa, diberikan kesehatan, dan juga sentiasa kalian sukses ya dalam apa jua bidang yang kalian usahakan, dan kalian sekeluarga sentiasa dilindungi dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Oke, guys, insyaallah pada hari ini kita ingin react satu video yang terkait dengan pemain sepak bola yang berasal daripada Indonesia tetapi berkarir di luar negeri, yaitu di Sabah FC pada ketika dan saat ini. Berapakah gaji ataupun pendapatan beliau berkarir di luar negeri? Kalau diikutkan, Sadil Ramdhani ini mempunyai cita-cita untuk bermain di Eropa, guys, tetapi dia masih dikekalkan di Sabah FC karena Sabah FC begitu memerlukan pemain yang berkualitas tinggi, berpotensi dan berbakat seperti Sadil Ramdhani ini. Jadi jom kita lihat sama-sama apakah yang beliau dapati ketika bermain di Sabah FC. Apakah yang telah disediakan untuk Sadil Ramdhani ini. Jadi channel ini daripada channel 90 menit. Kepada yang baru ketemu channel ini, bolehlah subscribe, guys, like, share dan komen untuk channel ini. Oke, judulnya ialah Punggawa yang bawa timnas lolos ke Piala Asia, bongkar gaji dan kekayaan Sadil Ramdhani. Saya mau tanya, guys, punggawa itu apa, guys? Punggawa itu ya, saya kurang pasti apa punggawa itu. Oke, jom kita simak video ini, nanti komentar punggawa itu apa. 90 menit. Like, halo share, dan komen. Selamat datang di channel 90 Minutes. Tak terlalu banyak pemain Indonesia yang memutuskan dan mendapat kesempatan untuk berkarir di luar negeri. Salah satu yang kini sedang menjalaninya adalah penyerang Sadil Ramdhani. Ini Sadil Ramdhani, yang berkarir guys, di luar negeri hampir menjadi impian setiap pesepak bola tanah air. Ngopi, guys, selain ya. mencicipi atmosfer kepelatihan dan nuansa pertandingan bersama klub luar negeri, tentu saja karena gaji besar yang diterima oleh pemain. Kali ini nanti Manis akan membahas perjalanan karir hingga kekayaan yang dimiliki penyerang sayap timnas Indonesia saat ini. Selain dari Sadil, guys, ada beberapa pemain timnas Indonesia seperti Egy Maulana ya, kalau tidak silap Egy Maulana bermain di luar juga. Siapa lagi tuh yang main di Korea tuh? Saya kurang ingat. Asnawi Mangkuasan kah yang bermain di Korea Selatan sekarang? Dan Arhan Fikri kemungkinan juga bermain di luar. Saya kurang pasti. Nanti kita lihat satu-satu pemain yang berkarir di luar negeri, guys. Oke, kita semak ini lagi. Sadil Ramdhani. So, let's check this out. Wah, ini dia main dengan Sabah FC ya. Sadil Ramdhani lahir di Raha, Sulawesi Tenggara pada 2 Januari di tahun 1999. Sulawesi. Ia ya. sangat menggemari sepak bola sejak kecil, namun tak pernah mengecap pendidikan di sekolah sepak bola atau SSB. Seorang pemandu bakat lantas membawa Sadil ke Asifa, Akademi Sepak Bola bentukan Aji Santoso di Malang. Kemampuan Sadil yang terasah di sana, hingga akhirnya dikontrak Persela Lamongan pada 2016. Persela Sadil yang Lamongan pada saat itu belum lulus SMA tetap bermain sambil bersekolah hingga akhirnya lulus di tahun 2018. Penampilan Sadil Ramdhani yang menjanjikan di Persela membuat namanya dipanggil untuk memperkuat timnas Indonesia U19 arahan Edward Jong pada tahun 2015. U19. Sadil juga masuk ke skuad timnas Indonesia untuk SEA Games 2017 arahan Luis Milla. Nah, setelah itu Sadil terus menjadi langganan timnas Indonesia untuk mengikuti berbagai kejuaraan kelompok umur seperti Piala AFF U18,
dan kualifikasi Piala Asia U18 U23. dan Piala Performa dan Asia baru-baru pengalamannya ini. di berbagai kejuaraan tersebut membuat Sadil Ramdhani menjadi salah satu talenta muda menjanjikan di Asia Tenggara. Nah, dia pernah bermain dengan Pahang FC di Malaysia juga guys, sebelum dia berhijrah ke Sabah FC ini ya. Di sini dibuktikan dengan direkrutnya Sadil oleh tim Liga Malaysia, yakni Pahang FA pada Januari 2019. 2019 lah, sebelum COVID melanda. Setelah 1 tahun di Malaysia, Sadil memutuskan untuk kembali bermain di Indonesia dengan bergabung bersama Bayangkara FC. Namun, Bayangkara, Sadil tidak bisa memberikan banyak kontribusi untuk Bayangkara lantaran Liga 1 2020 dibatalkan akibat pandemi COVID-19. Ini yang Setelah COVID kontraknya dengan Bayangkara habis dan Liga 1 yang tak kunjung berjalan, Sadil memutuskan kembali berlaga di Malaysia. Kali ini Sadil memilih Sabah FC untuk menjalani Malaysia Super League 2021. Sadil mencetak gol perdana buat Sabah pada 16 Maret 2021 ke gawang mantan klubnya yakni Pahang FA. Nah, di tengah karirnya yang gemilang, bintang timnas Indonesia ini dikabarkan tengah diincar salah satu klub sepak bola Serbia, yakni FK Novi Pazar. Bahkan nih, klub yang dijuluki The Blues tersebut bahkan sudah menyampaikan hal ini melalui akun Instagram resminya baru-baru ini. Ketertarikan FK Novi Pazar pada Sadil Ramdhani dia sampaikan langsung pelatih Dragan Radojicic. Sang pelatih mengaku sudah melihat langsung permainan Sadil Ramdhani bersama Sabah FC. Lewat akun Instagramnya, FK Novi Pazar melontarkan pernyataan resminya. Beberapa hari terakhir, klub kami telah dikaitkan dengan kemungkinan mendatangkan pemain dari Indonesia yakni Sadil Ramdhani. Kami informasikan kepada supporter klub kalau informasi itu akurat di mana kami tertarik menggunakan jasa pemain nasional itu. Saya sangat membutuhkan pemain seperti Sadil Ramdhani karena dia memiliki teknik yang bagus dan cepat. Sadil Ramdhani akan kami mainkan dalam 11 pemain utama. Ini betul nih, cepat nih. Kalau di Sabah kan guys, kami panggil dia ini lipas kudung. Lipas kudung ini yang paling laju lah. Yang paling laju dari segi kecepatan dan juga kaki kirinya memainkan peranan penting untuk mencetak gol ini. Selain hantaran-hantaran dan pas beliau, septis beliau kepada pihak lawan. Itu yang membuatkan Sabah FC ini masih memerlukan dia sebenarnya guys. Tetapi apa boleh buat, akhirnya Sadil akan memilih sendiri nanti pada tahun lepas habis kontrak dia ini kan. Nanti dia akan membuat pilihan tersendiri lah. Itu dari dia sendiri yang menentukan guys. Oke, kita teruskan. Tulis FK Novi Pazar. FK Novi Pazar merupakan tim yang berlaga di Liga Super Serbia. Tim ini terhitung sudah cukup lama, telah berusia 94 tahun. Nah, untuk saat ini mantan pemain Persela Lamongan itu masih terikat kontrak dengan Sabah FC di Liga Malaysia. Masih lagi. Namun, jika ada tawaran dari klub Eropa, Sabah dikabarkan akan melepas Sadil Ramdhani. Sabah FC dalam pernyataan resminya juga menyampaikan bahwa dalam industri sepak bola modern saat ini, pemain yang terikat kontrak tidak bisa dilepas secara gratis. Melalang buana di negeri jiran serta mendapat perhatian klub besar dari negara lain, sudah pasti pundi penghasilan Sadil Ramdhani tidak sedikit. Dilansir dari Transfer Market, Sadil Ramdhani saat ini memiliki kisaran harga sebesar 4,35 miliar rupiah dan memiliki gaji berkisar 500 juta per pekannya. Dengan gaji sebesar itu ditambah menjadi brand ambassador dari produk olahraga Specs melalui situs populardio.com, memperkirakan total kekayaan yang dimiliki Sadil Ramdhani hingga saat ini sebesar 1 miliar hingga 5 miliar atau sebesar lebih dari 14 miliar rupiah hingga lebih dari 74 miliar rupiah. Wow, angka yang sangat Kalau di Malaysia berapa itu guys ya? Saya pun tidak berapa pakar ya pasal pertukaran duit nih. Nanti saya kira berapa semuanya. Kaya nih dia kalau di Malaysia. Bukan? Jiwa miskinmu jangan bergetar ya guys. Tapi memang ini pemain hebat memiliki lah. total kekayaan sebesar hebat. itu tentunya pantas jika Sadil Ramdhani hidup bergelimang harta.
Namun sayang sekali sampai saat ini, belum ada sumber yang menuliskan koleksi mobil atau rumah mewah dari Winger satu ini. Tetapi ditaksir dari kekayaannya diperkirakan, ia dapat membeli mobil dengan harga miliaran rupiah. Salah satunya nih adalah Aston Martin DB11 yang kini harganya berkisar 7,7 miliar rupiah. Nah, belakangan diketahui salah satu punggawa skuad Garuda Syahrian Abimanyu dipercaya menjadi model ketika sang klub Johor Darul Takzim atau GDT mendapatkan sponsor dari salah satu produsen mobil mewah asal Inggris, yakni Aston Martin. Itulah tadi sekilas tentang perjalanan karir hingga total kekayaan yang dimiliki Sadil Ramdhani. Konsistensinya mengukir prestasi di luar negeri hingga saat nanti bisa menembus sepak bola Eropa, tentunya menjadi harapan para pecinta bola tanah air. Kita doakan saja ya guys. Nah, menurut kalian Insyaallah, kita doakan siapa guys. lagi ya yang akan kita ulik? Tuliskan jawabanmu di kolom komentar. Thank you Besti, see you. See you. Sadil Ramdhani, salah satu pemain yang memang saya minati sejak dari dia bermain di Pahang FA pada tahun 2019. Dan selepas Covid melanda, dia kembali rupanya ke Bayangkara di Indonesia dan kemudian kembali lagi ke Liga Malaysia, yaitu bermain di Sabah FC. Dan pemain ini guys, bermula dia bermain di Liga Malaysia di Pahang FA itu memang saya sudah meminati beliau. Dan saya amat bersyukur apabila dia mengikat kontrak dengan Sabah FC. Saya boleh lihat sendiri dengan mata saya dia bermain di Stadion Likas Kota Kinabalu. Itu yang saya cukup kaget ya apabila dia bermain live, tengok di depan mata. Sadil Ramdhani ini punya kekuatan lari yang cukup laju. Itulah kami gelar dia guys, lipas kudung. Nah, lipas kudung kalau Sabah bilang guys, lipas kudung. Cukup laju. Dengan kaki kirinya lagi syuting yang cukup kencang. Jadi sebenarnya kekayaan Sadil Ramdhani ini saya kurang pastilah 14 juta rupiah. Ini bersama dengan berapa ringgit Malaysia? Saya ingat setengah juta kalau di ringgit Malaysia ini. Nah, itu cukup banyak kalau di Malaysia. Apalagi bila dia kembali ke Indonesia membawa duit itu, ditukar dengan mata wang Indonesia pula, itu memang cukup banyak sebenarnya. Dan kalau lagi dia bermain di Eropa, lagilah gaji dia besar. Tapi sebenarnya guys, di Malaysia pun dia main, sebenarnya dia punya gaji yang besar. Sebelum Sabah dapat melepaskan dia ingin bermain di Eropa, tetapi macam tahun lepas Sabah masih mengikat kontrak. Sebenarnya Sabah telah menaikkan lagi gajinya, lebih kurang 3.000 ringgit kah untuk dia kekal di Sabah. Itu sebab dia masih lagi bermain di Sabah. Tetapi jika tahun depannya kalau dia ingin bermain di Eropa, insya Allah Sabah akan melepaskan kontraknya. Tapi cukup sayangnya kalau Sadil sudah tidak ada lagi di Sabah, bermakna Sabah kena mencari pemain yang sehebat dan setanding dengan Sadil Ramdhani ini guys. Bukan senang ya mencari seorang pemain yang mempunyai kualitas larian yang laju serta gocekan pecel lele ini. Hanya Sadil sajalah yang dapat membuat gocekan pecel lele sebegini. Tertarik kita melihat permainannya guys. Supporter penyokong Sabah FC kalau sudah melihat Sadil Ramdhani bermain itu menghiburkan mereka. Saya melihat hari itu Sabah FC lawan PJCT masa peringkat kumpulan untuk masuk ke suku akhir ya, 6 yang terbaik. Sadil menjaringkan gol kemenangan masa itu 2-1. Saya menyaksikan sendiri jaringan itu guys, cukup terbaik. Jadi jika kalian juga punya pandangan pendapat dan siapa lagi guys yang akan kita review ataupun react biodatanya, kalian komentar di ruang kolom di bawah. Kita boleh sama-sama mencari identiti, biodata dan berapa kemewahan yang pemain ini dapat bermain di luar negeri. Oke guys, sampai kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Salam silaturahmi, salam sukan, majulah sukan untuk negara. Assalamualaikum, bye bye.